Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para siswa kelas 6B min 1 Pasir, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali jumpa di dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh di hari Kamis tanggal 2 September 2021 dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Para siswa, pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang menjaga kebersihan lingkungan, cinta kebersihan itu bagian dari pelajaran yang lalu sudah kita pelajari, ya. Sehingga dengan menjaga kebersihan lingkungan itu semua akan terpelihara dengan baik dan akan menikmati bersama-sama kebersihan itu dengan enak. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, para siswa tentu ingin menambah pengetahuannya dan Pak Guru juga akan memberikan materi-materi ini untuk menjadi pengetahuan baru bagi kalian. Pada pembelajaran kali ini tentu harapan setelah mempelajari ini tujuannya adalah agar kalian mengetahui bagaimana cara memelihara lingkungan itu sendiri, kemudian apa saja yang termasuk dalam lingkungan, termasuk salah satunya lingkungan biotik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi nanti kalian bisa menyebutkan apa itu lingkungan biotik, apa saja contoh-contoh lingkungan biotik, itu harapan dan tujuan yang harus dipelajari di hari ini. Baiklah para siswa, kita masuk pada pelajaran. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Dalam pembelajaran kali ini kita kembali mempelajari tentang lingkungan. Ya, lingkungan adalah satu tempat, ya, keseluruhan dari komponen tentang makhluk hidup di permukaan bumi. Ini adalah lingkungan biotik namanya. Ya, lingkungan biotik itu adalah lingkungan makhluk hidup. Semua yang hidup ada di situ, maka itu namanya lingkungan biotik. Apa saja yang termasuk makhluk hidup? Yang manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika kita bicara tentang manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan ini, maka kita akan menjadi tahu, oh yang dibicarakan yang hidup semua ini. Apa itu ciri-ciri hidup? Ciri hidup itu ya bergerak, tumbuh, berkembang biak, berpindah-pindah, ya, bernapas, itu semua adalah ciri-ciri hidup. Nah, contoh lingkungan yang termasuk lingkungan biotik adalah tadi disebutkan bahwa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang menghilangkan kehampaan di permukaan bumi. Kalau tanpa makhluk hidup, maka bumi ini akan hampa. Nah, lingkungan biotik ini ada 3 komponen utamanya, yaitu penghasil makanan atau autotrof, kemudian pemakan dari hasil pembuat makan itu atau produsen itu namanya heterotrof, dan juga dekomposer atau pengurai. Nah, untuk tahu itu semua, mari kita bahas satu persatu. Ya. Nah, sekarang bicara tentang manusia, apa peran manusia di dalam lingkungan biotik itu. Manusia adalah ciptaan Tuhan sebagai makhluk yang diberikan akal. Maka dengan akal itu manusia dapat menganalisis, dapat mengidentifikasi komponen-komponen biotik yang lebih sempurna daripada abiotik. Manusia sebagai makhluk yang tunggal, individu, berasal dari satu, kemudian berkumpul menjadi beberapa, itu namanya masyarakat, bertambah menjadi kelompok-kelompok masyarakat, namanya penduduk, kemudian penduduk yang banyak berkumpul di dalam naungan satu negara, namanya suku bangsa. Tuh, jadi manusia itu
dari satu individu, kemudian bertambah dalam satu kelompok namanya sekumpulan manusia atau disebut masyarakat, kemudian kelompok masyarakat bernaung dalam satu tempat namanya penduduk. Ya ibaratnya satu orang nanti bertambah banyak menjadi masyarakat satu RT, kemudian bertambah banyak menjadi penduduk satu kabupaten, kemudian bertambah banyak menjadi bangsa negara. Ya. Begitu juga binatang. Binatang disebut sebagai hewan, diklasifikasi atau dibagi-bagi menjadi ada yang berkembang biak, ada yang bertulang belakang, ada cara bernapasnya, dan lain-lainnya. Itu pada binatang. Ya, ada yang diternakkan, ada yang dilepas, kemudian ada yang dimangsa, ada yang melahirkan, itu semua yang akan dibicarakan dalam kelompok-kelompok ini. Kemudian tanaman, bagaimana dengan tanaman? Itu tanaman karena sebagai tumbuhan hidup itu namanya biotik juga. Satu batang itu namanya individu. Ya. Ketika banyak akan menjadi satu populasi dengan yang sama. Ya. Itu nanti kita akan pelajari. Nah, tanaman adalah makhluk biotik yang merupakan produsen atau penghasil makanan. Jadi semua bisa menikmati tanaman, itu manusia ataupun hewan ataupun makhluk-makhluk pengurai lainnya, mikroba ya. Kemudian tingkatan makhluk hidup di lingkungan biotik terdiri atas individu, itu tadi kalau sendirian. Kemudian individu itu diberi bekal, bekalnya adalah senjatanya. Hidup sendiri maka harus ada senjatanya, seperti contoh cumi-cumi diberi bekal tinta hitam, nanti kalau ada yang mengganggu keluarkan tintanya maka terhindar dari itu. Kemudian semut sendirian kalau diganggu gigit, nah, dia punya alat masing-masing individu. Kemudian populasi, ini sekumpulan makhluk hidup yang sama di satu tempat, di satu kandang. Ada 10 ekor sapi, nah itu namanya populasi sapi. Ada 1 ekor ayam, 1 individu ayam. Kemudian ada 100 ekor ayam dalam satu kandang, itu populasi ayam namanya ya. Itu bersamaan, sama semua ada di situ. Tapi kalau campuran bukan populasi lagi, ayam, kambing, sapi, kerbau udah kumpul di satu kandang, itu bukan populasi ya. Tapi yang namanya populasi itu adalah kelompok khusus, satu populasi hewan atau sekumpulan tanaman yang khusus satu jenis. Kemudian populasi bisa berubah karena adanya yang melahirkan atau yang bertelur, kemudian ada yang mati atau ada yang dipotong, itu bisa berubah. Ada namanya kelahiran natalitas atau karena kematian atau mortalitas. Ya, selainnya, mari kita ketahui betul bahwa yang namanya populasi ini bisa bertambah juga karena pengaruh yang datang, ya, yang datang atau imigrasi atau pengaruh yang pergi atau keluar, namanya imigrasi. Inilah yang mempengaruhi hal-hal tentang populasi dalam sebuah ekosistem atau dalam sebuah makhluk hidup biotik ini. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di hari ini menjadi ilmu bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengisi lembar kerja siswa dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.